juta, 2 juta. Untuk mertua 1 juta. Sebelum materi dimulai, untuk meningkatkan semangat kita, mari kita membaca Al-Quran. Kita membuka Pak Dedi, suaranya supaya menggema, supaya agak diperbesar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad. wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin. Sedih Pak. Mana sih? Mana? Masih saudaranya Bu apa? Saudaranya Ustaz Aceh juga. Masa kerja. Ya alhamdulillah, kalau sudah mendengar kata-kata labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku memenuhi panggilan ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Tapi dipanggil itu ada dua. Kahiji dipanggil urang bade tinggal, anu kadua urang dipanggil bade naik haji. Pilih mana? Hah? Oh, naik haji heula. Naik haji heula, naik ibu haji heula, naik bapak haji heula. Naik haji heula karena urang dipanggil. Lah iya pasti dipanggil Pak Bapak dan Ibu. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang hidup pasti akan mengalami yang namanya maut. Kapan mautnya? La yastaghfiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apa berkira dipanggilnya? Apakah usia kita muda, apakah usia kita tua, apakah masih anak kecil dan lain sebagainya. Izin saya berdiri. Ya. Moderator apa santai. Ya. Ada siap. Pak Dedi. Dan nanti sedikit kalau bisa nanti ada video ditayangkan ketika proses perjalanan di tanah air. Bapak dan Ibu, kita sudah penyuluhan masa nasik haji sepanjang tahun angkatan ke-17.
Ini 17 sesuai dengan filosofinya 17 rakaat. Ya, kalau sholat berapa rakaat, Bu? 17 rakaat. Ya. Insyaallah ya. Sudah makan? Fajar? Sudah? Belum? Enggak apa-apa sambil materi sambil makan. Tapi jangan sampai sambil makan sambil materi atau sambil tidur ya. Nah, ya. Ini jam-jam rawan nih. Jadi Ustaz yang saya hormati ini para asatidz, alim ulama, mungkin di sini ada pejabat, kemarin juga dari Parengka, ada Pak Dinas, Pak Sekdis, beberapa anggota dewan juga. Ya kita sama-sama berbaur dalam satu kesatuan calon jemaah haji yang akan berangkat. Amin. Amin. Siap berangkat? Ya. Ibu sebelah sini siap? Sebelah sini siap dilempangkan kok aku siap? Dia siap? Ayah dengar terus ayah. Ngertos saya ya, karena ia di Mandalwangi, di Tegal, mana lagi? Mekarjaya terus Menes. Sari Menes. Nah, Mekarjaya tahun kemarin nggak ada. Ada yang berapa tahun ini? Ada yang nangkap Mekarjaya. Sekarang ada ya? Karena tadi ada yang lansia seperti itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada siang ini kita akan berdiskusi, brainstorming, curah pendapat terkait dengan kebijakan Kementerian Agama tentang pelaksanaan ibadah haji yang sudah dilakukan dan akan kita lakukan. Ya, mudah-mudahan dengan talbiyah tadi 3 kali kita semuanya dilempar. Amin ya Allah. Dilempar sampai datang kali 7 bulan lalu lempar. Nunggu ke hari dulu bagus balik bukan data. Ya. Nah, kebijakan Kementerian Agama menyelenggarakan kegiatan ini dengan memiliki maksud dan tujuan pertama adalah sapa terhadap jemaah haji. Yang mana jemaah haji itu kemarin ketika COVID 2 tahun itu tidak berangkat karena alasan COVID. Namun eta makhluk COVID ya. Model kumaha eta nu ngaranna si COVID udah gede nyawa pajak. Pak Haji Agus kasih PHU kamari kena nu ngaranna COVID cuma bentukna teh nyawa lalu terus. Dahar dahayaan, rarasaan teu boga, ciciungan teu aya, kok ciciungan. Hah? Suami istri boleh cuci bentaknya, apa ini? Apa halal? Jadi tahun 2020 kita akan, termasuk saya juga, maaf Ustaz ini tidak LC, bukan anak Ustaz aja yang bersih ya. Setelah musim dari bulan nanti tidak LC. Kalau saya lulus COVID, artinya bebas. Kalau orang yang tidak lulus, tetangga saya, saudara saya, teman saya meninggal dunia, bahkan ada yang jemaah haji juga, sehingga tidak berangkat buat tahun aktivitas apapun, dan semua itu kita maklumi dan mampu. Yang kedua, tujuan diadakannya kegiatan ini jauh-jauh hari Bapak dan Ibu sebelum berangkat 10 bulan ke depan, memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah pemahaman, memberikan sebuah penyuluhan dan silaturahmi antara calon jemaah dengan instansi terkait, terutama Kementerian Agama. Karena yang paling depan ini tentang konteks persoalan haji ini adalah Kementerian Agama. Bukan hanya Kementerian Agama saja, Bapak dan Ibu, haji ini kerja bareng. Tetapi memang kadang-kadang yang dijustifikasi, apa itu justifikasi? Terus salah ke, kita sampai Pak. Padahal kan tidak begitu. Haji itu memiliki peran dan fungsi sebagaimana instansi kementerian yang lain. Contoh, Kumham yang ngurus masalah paspor, Departemen Kementerian Luar Negeri kaitan diplomasi dengan Arab Saudi,
kedutaan Indonesia di Arab Saudi. Kemudian juga TNI Polri dalam konteks keamanannya. Kemudian Kementerian Perhubungan dengan angkasa puranya, pesawatnya, penerbangannya, ya. Kemudian dinas kesehatannya dengan pemeriksaan Bapak nanti, pemeriksaan meningitis, kemudian juga kesehatan secara general keseluruhan tubuh. Anggota tubuh badan Bapak akan diperiksa ketika akan berberangkatan. Ya, instansi-instansi yang lain itu, kementerian yang lain sama bekerja sama satu kesatuan untuk mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan hampir rutin setiap tahun, cuma yang kemarin 2020 dengan 2021. 2022 alhamdulillah sudah berangkat Bapak dan Ibu dengan fasilitas seperti Haji Plus. Kenapa? Pelayanan tahun ini makan 3 kali, makan pagi, makan siang, dan makan malam nasi kejo alias sambal. Tapi ya kalau pada ibunya udah dikasih tahu di jamaah nih, itu udah paling bilang bentuk kayak di udang daerah Majalengka. Jadi di daerah Majalengka mesti diberinya wahai jamaah ketika mau berangkat itu jangan sampai bawaannya itu melebihi 32 kg di koper besar. Nyata-nyatanya masih ada yang bawa karung 5 karung beras. Beras 5 karung dibawa. Aya nu mawa tarasi sa kandero. Aya nu mawa peuteui sa epo. Singkat nama wangi. Lain udah Majalengka. Nya, atau udah sekedar mawa salah. Karena di Arab biasa salahnya. Masih seperti itu. Aya nu mawa rice cooker. Aya nu mawa pemanas. Padahal di Arab itu apapun apa yang tidak ada. Bayangin sebentar. Belum. Oh, belum ya? Perasaan orang PKW kayak PKI ya? Oh kayak gitu ya. Pernah nggak? Ada yang pernah ini nggak? Enggak. Ada yang pernah belum? Ibu? Enggak. Nungguan haji bae sana. Kira-kira di Arab apa yang ada? Hah? Ada kan? Hah? Tinggal bawa duit dulu. Belum ada duitnya. Ini kan wajah-wajah jadi orang-orang yang kaya semua ini. Amin. Ya. Kaya hati. Orang-orang yang punya pengaruh semua ini. Wajah orang-orang yang punya semangat juga. Ya, artinya semangat menjual sawah, semangat menjual kebun, dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu. Gak apa-apa kalau niatnya untuk ibadah kepada Allah. Yang dikatakan tadi Bapak. Hah? Tinggal aja Bu. Enggak, mumpung mereka arah bawah loba. Misalnya mereka ngajual sawah 2 kotak, kapal Haji Agus, kapal Haji mah, kapal ini mungkin bulan di Mekah yang kemudian Saudi dalam kota. Percaya dong? Bukti ke mana ngajual Haji Agus baik, murah ngajual mama. Mana yang bilang menggalangi? Contoh, ya, la yang kamal wala ilaman atau biqaulin salim. Bermanfaat kata mengarang harta, mengarang keturunan, bukan kaya, nusugi nuboga pesawat, nuboga penginapan, nuboga hotel, illa biqaulin salim, kecuali dengan hati yang selamat yang bersih. Makanya nama saya Agus Salim, mudah-mudahan saya selamat. Amin. Ya, itu. Next pada kita ini Bapak dan Ibu perlu sampaikan bahwa waiting list daftar tunggu calon jemaah haji Indonesia terutama di provinsi-provinsi Banten itu 25 tahun. Sama dengan Sulawesi Tenggara. Ya, 25. Yang paling tinggi Kalimantan Selatan 36 tahun. Yang paling rendah Maluku. Tapi pada realitasnya Bapak dan Ibu ketika akan berangkat itu daftar tunggunya 12 tahun, ya kan? Minimal 10 sampai 12 tahun, tidak 35 atau 25. Tapi yang hayang cepat misalnya Maluku 15, paling Maluku 7 atau 6 tahun.
Ada yang mau pindah ke Maluku supaya cepat? Hah? Ada enggak? Oh enggak, jauh maksudnya. Bisa di Banten, di Pandeglang lah ya. Insya Allah pada pikirannya Bapak dan Ibu akan naik enggak? Jadi lama, tetapi alhamdulillah 12 tahun mudah-mudahan bisa berangkat. Estimasi yang sekarang dipanggil untuk kaitan penyuluhan dalam rangka silaturahmi dan perkenalan ya dengan instansi terkait, salah satunya adalah Kementerian Agama yang memotori haji ini. Kita ini yang pertama kebijakan penyelenggaraan haji itu pendaftaran haji dan umroh. Saya bicaranya konteks haji saja lah. Kalau umroh belum ya. Karena umroh ini diselenggarakan oleh pihak ketiga yang namanya travel yang mendapatkan izin operasionalnya dari Kementerian Agama di pusat dengan rekomendasi kabupaten kota dan provinsi. Umroh sekarang tidak dibatasi baik usia maupun jumlah. Tapi kalau haji harus ya. Nanti pemerintah mengeluarkan melalui peraturan Menteri Agama melalui BADES berapakah jumlah kuota Indonesia. Kalau tahun 2022 ini jumlahnya 100.001, sehingga Banten hanya mendapatkan kurang lebih 4.000 jemaah yang sudah berangkat. Dan itu pun Bapak dan Ibu dibatasi oleh yang namanya usia. Kemarin ada orang tua bapak dan ibu, nenek atau kakek atau saudara tidak berangkat, itu bukan atas ketentuan Menteri Agama atau orang Indonesia. Itu berdasarkan ketentuan Arab Saudi. Dalam hal ini Raja Salman. Jadi lalu cek kerajaan cek nggak bisa, ya. Sehingga aturan itu diberlakukan melalui peraturan Menteri Agama PMA nomor 403 tahun 2022 awal Februari tanggal 12 itu, sehingga diktum catatan di klausul PMA itu bagi calon jemaah haji yang berusia di atas 65 tidak diberangkatkan dikarenakan resistensi, resiko tinggi penyakit bawaan juga terhadap adanya COVID. Jelas ya, jelas aturannya. Jadi bukan aturan dari kita. Arab Saudi memberikan aturan dengan biloghah Arabia diterjemahkan bahasa Indonesia seperti tadi. Nah, banyak bapak dan ibu yang datang ke kantor saya, ada yang nangis, ada yang pokoknya berbagai macam. Pak kasih kumaha di bulan ini berangkat dasar usia 70, duit geus nabung gede, panyakitan bae. Terus lagi Tuhan, abdi rek eureunna hajina aja. Ya. Apa yang saya jawab, Bapak dan Ibu? Haji itu panggilan Allah. Tidak ada yang tahu waktu kapan kita berhaji, kapan kita berangkat. Yang walaupun sudah ini sepertinya bahwa keberangkatan jemaah haji itu nanti pada bulan Hijriah, yaitu sebelum Zulhijjah. Kalau miladiah kemarin sekitar bulan Juni kan. Seperti itu. Saya sampaikan Bapak dan Ibu itu ketentuan Arab Saudi ketika tahun 2020 yang sekarang. Nah, untuk tahun yang akan datang kita doakan dan kita pastikan mudah-mudahan aturan itu dicabut. Nah, sehingga ini kan ada yang usianya. Nah, model itu. Ibu usia berapa, Bu? Tadi yang ibu terketul dengan saya. Aduh, katanya itu mau sampai ke materi kasih amat. Lalu sebuah kabarnya. Bu, kalau aku kita usia seberapa? Nah, seberapa? 80. Mungkin waktu kemarin bawa berangkat. Mungkin tak? Oh, mungkin. Sedih.
Oh, kok kagak? Oh, seri. Ini jamaah yang bisa senyum nih. Saya ingin apa namanya kata Menteri Agama pada kegiatan ini bisa silaturahmi, bisa senyum. Mudah-mudahan akhir programnya kita doakan dan kita mudah-mudahan bisa cabut aturan itu di atas 25 kita bebas bisa melaksanakan haji. Bahkan itu menjadi sebuah prioritas. Kan enak. Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan ya. Dan kita perlu tahu bahwa kuota provinsi ini kuotanya provinsi Pak, bukan kabupaten kota. Ya, kecuali ada beberapa daerah di daerah Kalimantan, di daerah Sulawesi langsung kabupaten. Kalau kabupaten Bajo ya, Bajo itu ya, Kabupaten Bajo ya. Nah, Pandeglang kemarin yang diberangkatkan dari kuota normal dengan jumlah 1086 yang berangkat hanya satu keluarga sebanyak 393. Itu dibatasi oleh yang lansia kemarin. Lansia itu yang kemarin tersisa, Bapak dan Ibu, jumlahnya 273 orang. Sehingga kemarin yang tidak berangkat itu jumlahnya 693 orang. Sementara kuota Kabupaten Pandeglang kalau normal 100% itu jumlahnya sekitar 1.100 misalnya. Nah, Bapak dan Ibu ke bawah Pak? Amin. Ke bawah ya. Amin. Amin. Aku amin lah. Ya Allah, aku yang mudah-mudahan. Amin ya Allah. Yang penting naik haji mah kata Aisyah itu kudu baru. Kudu baru. Doa. Di samping berdoa ini. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu setelah mendaftar melalui sistem komputerisasi haji tadi, Bapak dan Ibu ini sudah ada namanya tertera. Dimanapun bisa dilihat oleh siapapun, dibuka secara publis di Haji Bintang. Kemudian punya hak dan punya kewajiban juga sama. Bapak dan Ibu juga akan diberikan pelayanan baik di Indonesia maupun di Arab Saudi. Kalau tahun ini berangkat dengan makan 3 kali, kemudian di Armuja termasuk di Arafah itu sekarang sudah pakai kasur empuk. Waktu zaman saya masih permadani yang kami Bapak dan Ibu. Terus tidur mau itu juga agak enak. Ya. Waktu itu ya, saya berangkat 2012, 2015, 16, 17, 18 hitungan itu ya. Itu pelayanan haji belum maksimal. Kalau yang 2002 hajinya haji reguler, pelayanan dan fasilitasnya haji plus. Tahu haji plus? Tahu nggak? Mana tadi yang jawab plus? Nah, haji plus Pak. Perjalanan sebentar Pak. Ya, artinya haji plus itu sederhananya haji yang lebih dari biasanya. Yang tahun kemarin hanya makan nanti Bu ya, jadi lampu video itu diangkat dan tadi itu ya, ya. Tapi sampai mana tadi Pak? Haji plus. Oh, sampai haji plus. Ya, jadi beda haji plus dengan haji reguler. Kalau haji reguler ongkosnya kemarin 35 juta, kalau haji plus ongkosnya berapa? 250 juta minimal sampai 500 juta. Oh, nggak bisa? Oh, artis. Itulah belakangnya pengusaha orangnya. Oh, enggak. Gitu. Kalau pulang buka kebun, hiji saja, hiji kedal, hiji kenes, tapi insya Allah enggak. Iya. Kemudian Bapak dan Ibu pelayanan
jamaah haji di Indonesia nanti kita akan diberikan fasilitas tas, koper, kemudian juga gelang, kemudian juga akan diberikan yang namanya biaya haji apa untuk belanja itu living cost. Living cost berapa? 1.500 real kali 3.800 atau 4.000. Saudara terpajak. Hah? Iya, serius ya. Kayak mah apa bulannya? Jadi kelompok yang berangkat jadi mulai aja. Lamun menang real pokoknya maksudnya ambil kumpulkan bikin kasih haji bayar. Ya, saudara kok. Itu living cost biaya hidup untuk bapak dan ibu selama nanti di Mekah dan Madinah. Diberi lagi, ya. Kalau tahun ini secara hitung-hitungan berdasarkan BP itu nilainya 81 juta sekian yang harus dibayar. Tetapi realitasnya Bapak dan Ibu yang tahun ini saudara-saudara yang sudah berangkat tahun ini itu bayarnya hanya berapa? 35 bulan. Padahal ongkosnya sekian Bapak dan Ibu. Siapa yang menanggulangi? Siapa? Oh, dan Bapak yang mulai pemerintah yang sah. Nah, kalau pemerintah lah. Dalam hal ini mekanisme pendaftaran haji Bapak dan Ibu datang ke Kemenak, datang ke Bank Setor 25 plus 500, kemudian Bapak dan Ibu waktu 2012-2013 daftar, disimpanlah uang itu di bank penerima setoran haji dulu BRI, BSN, dan setia BSI, dan sekarang kalau Bapak dan Ibu rekeningnya yang masih bank-bank tadi saya sebutkan, segera datang dan konversi ke BSI, Bank Syariah Indonesia. Yang sudah menyebut Indonesia padahal Indonesia. Ya, harus segera. Ada yang mau bukunya? Ada. Nah, mana coba lihat tuh. Coba lihat bukunya. Itu nanti Bapak dan Ibu untuk segera datang ke BSI. Kalau yang di Pandeglang itu ada di dekat pasar, satu lagi di Labu. Nah, ya, kalau BSI cuma ada 2. Hampir kebanyakan 2000 berapa kita lihat yang di BSI. Sekitar 2016 terus ya. Kesan ya. Kalau 2016 sudah ada Bank Mega, Bank Jabar Syariah, kemudian juga Bank Muamalah, seperti itu. Ya. Ini mau dari Serang Pak. Itu apa Ibu? Pak, ini mau di Serang. Nah, kan contoh ya. Ini walaupun teknis ini, coba. Kan kemarin dari Labuan harus ke Serang. Nah, ini BNI di mana Ibu namanya pertama? Pertama kan di BJB, ada BJB panggilan mana? BJB Labuan. Ya, terus Ada panggilan suruh ke BNI Serang. BNI Serang. Nanti Ibu konfirmasi dan koordinasi dulu ke BSI silakan. Supaya buku ini diganti menjadi BSI. Buku ini saja. Oh, itu dipindah ke BSI. Pindah dengan tanpa mengurangi nilai dan jumlah yang sudah Bapak Ibu Belum BSI. ya. Kalau yang 25.500 berarti ada segitu. Ditambah misalnya Ibu nabung 350 juta. Ada di sini Bapak kali bilang. Ya. Contoh seperti ini Bu. Nah, itu yang Ibu yang udah. Mana Bu? Ini harus dibawa ke BSI. Iya, nanti BSI. Jangan buru-buru, jangan hari ini. Nanti, nah, ini udah diganti sama bukunya ini. BSI. Apa singkatannya? Bank Indonesia. Syariah Indonesia. Awas boleh salah pleset ya. Ya, ini BSI. Ini yang betul ya. Nanti diganti. Ibu apa itu? Ah, iya, diganti ya. Nanti silakan datang kapan saya jawabnya. Ya. Hah? Udah ganti kita. Kalau BRI ya diganti. Mantri ya. Diganti BSI juga. Ya, diganti ya ke BSI, Bank Syariah Indonesia. Ya, adanya di Pandeglang sama di Labuan. Nah,
Jangan kayak kalau bapak dan ibu orang tinggalnya di Palembang, nanti bapak dan ibu bilang saya mau pengen ke Sumatera, kan jauh, jauh jangan ongkosnya ke sana. Ya seperti itu. Paham ya silakan ya. Halo bapak, ngantuk kenapa? Kalau ada yang ngantuk, bagian bapak yang ngomong di depan bisa didengarkan. Ya, ya. Kemudian pelayanan di Indonesia tadi, kemudian nanti juga kita akan diberikan pelayanan di Arab Saudi. Kita akan diberikan hotel yang mewah, baik itu di Madinah maupun di Mekah. Coba kan di Mekah itu, yang anggaran 81 juta itu, ya. Bapak dan ibu akan tinggal ketika misalnya pertama kali gelombang yang pertama langsung berangkat ke Madinah, kemudian arba'in sekitar 9 hari, 8 hari untuk waktunya sholat arba'in, 40 waktu itu ya. Kemudian juga dengan lalu lintas datang dan berangkat nanti ke Mekah. Ya, seperti itu. Nah, ini Pak, tadi orang berapa hari? 81. Yang selebihnya itu ditanggulangi betul oleh pemerintah melalui BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Uang yang Bapak setorkan ke bank kemudian dikelola, dimanage oleh BPKH sehingga ada nilai manfaat. Maaf kalau saya bilang, kalau bunga terlalu kasar misalkan tidak bisa pakai. Kalau bunga kan lebih besar, ini tidak begitu besar. Tetapi jika bapak dan ibu ada yang menabung, ya proses naik haji sudah daftar, kemudian diambil ketika tahun 2012 itu, maka tabungan bapak dan ibu akan bertambah. Contohnya akan nambah, misalnya 2012 itu tadinya 25 juta menjadi 26 juta 300 sekian. Boleh diambil, mau diambil? Jadi ke berangkat haji mau? Mau berangkat Pak. Oh berangkat, ya. Itu lebih, makanya lebih-lebihnya itu untuk nilai manfaat yang dimanfaatkan oleh bapak dan ibu calon jemaah haji dengan sekian. Penerbangan sangat mahal sekali. Bapak dan ibu akan mendapatkan fasilitas penerbangan berdasarkan urutan kursinya masing-masing. Jadi lamun bapak jeung ibu eta kursina nomor 10 11 suami istri, ulah bapak ka kursina genep 7 ulah. Eta kursi boga Mbak? Boga batur deui kami mah kayak pesawat yang diharap, padahal dia nomor kursinya tadi. Nggak bisa gitu, ya. Atau sama naik bis, pulang macam lurah yo, biasa naik mobil, ya, oh, jeung supir pada biarut, ya, semua akan kita atur. Di mana Pak Ada duduknya, di mana Pak Usdi duduknya, di mana Pak Ustaz Mahmudi duduknya, di mana yang lainnya. Bapak tinggal enjoy dan menikmati saja. Ya, seperti itu. Kemudian juga tadi living cost sekian 1.500 real. Ya, kalau masih berlaku 38 sampai 4.000 kali 1.500 itu. Nah, kemudian tadi di Arab Saudi kita mendapat fasilitas akomodasi di Mekah. Satu orang itu bayarnya di Mekah itu 2.692. Murah loh, Bu. Bapak dan ibu itu tinggal di Mekah itu 22 hari dengan pulang pergi tadi ya. Taruh deh 20 hari misalnya. Bapak dan ibu nginep 20 hari di hotel. Kalau di Indonesia, hotel bintang 4, bintang 5 itu bayarnya itu sehari itu semalam itu berapa coba? 1 juta sampai 1.700.000. Taruh deh tengah-tengah 1.300.000. Hanya dikasih makan 1 kali sarapan itu ya. Ya, Bu, halo. Enggak. Bapak masih nanya kami dulu. Kema ibu lah mau naik haji ke nginep di hotel. Nah ulah poho eta, ulah loba teuing mau beas.
Ya, ulah, tawa. Ulah lebatin mau kada, ulah lebatin mau pakaian. Kan itu mari ibadah. Bapak yang ibu lang berangkat kali itu rek beli pakaian dimanapun apapun bentuknya ada. Ya, ujung kayak gua saya mau jas lah. Saya pakai. Saya rek mau sepatu anu semir bagus gitunya. Mau pakai. Dulu bakal pakai sendal taplek. Ya, dengan kaos oblong teh bapak-bapaknya bertingir di pojok hotel dari di gawinya. Ya. Artinya bapak diberikan akomodasi hotel yang mewah dengan harga yang murah. Alhamdulillah. Kan hotel bintang 4, bintang 5 loh. Iya kan? Enggak ada bintang 1, bintang 2 atau bintang 3. Apalagi bapak maunya dikasih bintang 7. Nah kemudian akomodasi di Madinah hanya 796. Berarti perharinya berapa? Kalau misalnya 8 hari di Mekah, satu harinya berapa? Satu malamnya hanya 85.000. Pajak bangun pelatihan ke sekolah di hotel sapunting seberapa? 600 sampai 800 dibayar tepat sebenarnya walaupun bayar pemerintah.